Itulah. Seberapa komedi dan seberapa menyenangkannya. Lebih komedi mana sama lebih menyenangkan mana? Podcast Mas sama prediksi. Kalau lu kan tadi ngomong ya ini cara gue mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi menghandle ketakutan lu gimana caranya Mas? Buat orang-orang yang seperti gue di luar sana lah. Ya Pak sama persis kok. Sumpah yang tadi gue bilang. Gue takut. Satu orang lah. Ada yang kan mabok semua Pak. Bau segala macem. Bau kaki tuh ada gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Episode kali ini Om Wen kedatangan sahabat Om Wen. Dulu kita punya program bareng WOW. Wendy Omes walking. Udah ketahuan. WOW. Lupa gue. Lupa sama WOW. Wis. Serius. Iya lupa. Wendy Omes walking. Om Wen. Om Wen. Bayarin kosan aku dong. Iya, ponakan Mohon maaf ya. Iya. Ini ponakan Om udah banyak banget yang minta dibayarin. Gak cuma kos-kosan, keluarga, anak semua minta dibayarin. Iya. Ini bukan kos-kosan, yayasan ya. Omes kan banyak usaha nih. Nggak mau ngambil 3 gitu, 5 gitu. Cocok tuh 2 mata elang. Yang biru kan? Nah. Kurang-kurangin main slot. Yang slot ini. Kurang-kurangin main slot, gak ada untungnya. Soalnya gue pernah nyoba. Kalau lo kan coba-coba doang. Coba-coba doang. Tapi jangan ditiru ya, itu astagfirullah. Iya. Buat gimmick. Kalau lo kan cuma gimmick, kalau dia mah udah terjerat sampai sekarang. Oke. Ada link gacor? Aduh ya Allah. Mes, ini Om ini seorang host fenomenal. Komedian. Programnya tuh udah banyak banget. Punya podcast number 1 ya kan di Spotify. Ini menurut lu Mes? Tapi lu mau jawab boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau menurut lu ini terlalu personal. Ya. Kenapa ular enggak punya kaki, Mes? Ya takutnya kan personal. Ya. Itu personal. Ya. Boleh jawab boleh enggak ya? Boleh. Aduh berat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran gue jawab yang mana nih? Yang ular ya? Ya ular dong. Menurut gua, kenapa ular gak punya kaki? kenapa ular gak punya kaki? Ya. Karena harus lucu gak sih? Beban banget nih. Gue ngeliat, soalnya tiap gue ngeliat Omen, anjing lucu-lucu banget. Kemarin, Mas bintang tamu Omen ya, anjing lucu-lucu banget lagi semua. Itu kayak beban. Menurut gue, kenapa ular itu gak punya kaki? Karena menurut gue, kita balik lagi ke soalnya nih. Kenapa ular itu nggak punya kaki? Karena kan logikanya misalkan ular kenapa nggak punya kaki? Kan gini nih, misalkan ular nih nggak punya kaki. Mes, lu secinta apa sih sama dunia otomotif? Gue ngebantuin nih, gue bukan motong ya, gue ngebantuin temen gue. Iya, makasih Pak Wendy. Iya, sama-sama. Karena kebetulan kalau gue di podcast Mas ya, sekarang tuh gue yang paling tell me. Kalau anak-anak tuh punya satu orang plesetan, Surya keluar, Darto keluar, Enggok keluar. Nah, gue tuh penonton kan lu yang hajatan, pasti gue tuh yang melamun aja. Ular gak punya kaki, ular gak punya kaki. Kenapa ular gak punya kaki? Surya nyaut, dar. Darto nyaut, dar. Enggok nyaut, dar. Nah, gue tuh yang ular nggak punya kaki. Iya tapi kelihatan kok. Gue nonton hajatannya podcast Mas kan ulang tahun keempat berarti ya. Iya. Ulang tahun keempat mereka bikin show itu menurut gue salah satu show paling unik, paling keren yang gue pernah tonton. Konsepnya simple, semua all out. Tapi memang kelihatan tuh Darto begitu, wah. Surya apalagi, Angga Gok MVP deh. Nah dia emang kayak yang ya gitu. Ular punya kaki, ular punya kaki.
kayak ini badannya di situ tapi otaknya nggak tahu kemana gitu kan. Kayak ngawang-ngawang gitu. Iya emang begitu. Ya udahlah, nggak usah dibahas masalah ular lah. Lu seberapa cinta sama dunia otomotif, Mas? Dunia otomotif seberapa cinta ya? Kalau ngomong seberapa cinta sih gue cinta banget ya sama otomotif, terutama mungkin roda 2 kalau gue lebih spesifik lagi. Karena gue cinta otomotif itu berangkat dari dendam. Dendamnya? Karena dulu gak pernah bisa mampu punya kendaraan. Gue dari kecil sampai gue dewasa, bokap gue gak punya kendaraan pribadi. Mobil, jangan ngomongin mobil, motor aja gue gak pernah punya dari kecil. Gue tuh gak pernah punya motor pribadi. Bokap gue tuh gak pernah punya kendaraan pribadi. Gue ngeliat teman-teman gue sekolah, dari SD ada yang ban cacing, SMP bawa motor ke sekolah. Gue cuma ngeliatin teman-teman gue, ih keren banget ya, motor apaan tuh, boleh pinjem gak? Gak boleh. SMA teman-teman gue pakai motor, berangkat sekolah pakai motor, gue masih pakai angkot. Sampai kuliah gue pakai angkot gitu. Oke, berarti pertama kali lu bisa ngebeli kendaraan motor? Motor Binter Mercy. Pertama kali waktu gua zaman kuliah, karena selama kuliah gue itu sambil kerja, gue jualan susu anak-anak. Jadi gue di minimarket yang nawar-nawarin, selamat siang Bu, silakan coba susunya. Oh boleh, berapaan ini Dek? Gini, silakan coba dulu. Pakai testernya tuh, pakai gelas. Wah enak, mau pesen berapa Bu? 10. Yes, dapat 10. Ini Bu, gitu. Oh lu pernah? Pernah, beneran. Gue jualan yang di lorong-lorong rak-rak gitu. Dan dari uang itu gue kumpulin buat beli motor. Gitu. Kenapa ular nggak punya kaki? Itu belum terselesaikan ya. Kita lanjut dulu aja. Kita lanjut lagi ya. Ya. Artinya lu kenapa memutuskan kuliah sambil bekerja, Mas? Memutuskan kuliah sambil bekerja, gue tidak pernah mau menganggap gue kekurangan ya. Cuman emang kurang. Anjir. Bener. Lu bayangin ya. Teman-teman gue ibaratnya kosan nih. Teman-teman gue tuh gue sering nebeng di kos-kosan teman. Kos-kosan teman gue tuh harganya misalkan per bulan itu yang minimal waktu zaman gue dulu ya 600.000, 1 juta. Kos-kosan gue tuh harganya 150.000, 200.000. Anjir. Nah, jadi kebayang tuh bedanya kayak gimana. Gue tuh harus masuk gang jauh. Kalau lagi musim banjir, kos-kosan gue kena banjir. Kos-kosan gue tuh bisa bocor atasnya kayak begitu. Terus zaman kuliah juga, mungkin ada teman-teman gue yang nonton, gue tuh ngamen. Dan beneran gua ngamen buat makan. Malam minggu, weekend lah, Jumat, Sabtu, Minggu gua ngamen di Jalan Dago sama teman-teman gua, dapat duitnya buat makan malam. Gitu. Jadi pernah gue sekali itu sama teman gua ngekos, kita bagi kosan berdua. Terus bulan puasa, mau buka puasa nggak punya duit. Terus kita patungan, lu ada berapa? 500 perak gitu. 1.000 lah. Gimana dong? Udah aja lah, kita beli nasi 1, goreng tahu 1, kita bagi 2, buka puasa pakai nasi putih sama gorengan tahu 1 biji. Gitu kita bagi 2, udah kayak begitu. Jadi ya memang gue sambil kerja, gue sambil mencari apa lagi yang bisa gue dapatkan untuk menambah uang bekal lah ibaratnya gitu. Lu kuliah di mana, Mas? Unpad, Universitas Pajajaran, Ilmu Komunikasi. Gitu. Dari orang tua sebenarnya bisa dibilang ya memang tidak bisa memenuhi kebutuhan lo pada saat itu. Ya karena kan namanya juga anak muda ya. Banyak kepengennya, banyak maunya gitu. Jadi pengen makan enak, nongkrong sama teman-teman, pengen beli sepatu segala macam. Jadi mungkin ya gue untuk menambah hal-hal yang lainnya, tapi dibilang cukup, mungkin beberapa orang bisa cukup. Cuman waktu itu buat gue, ya gue cukup-cukupin. Cuman kan biasalah yang namanya anak kosan, udah mau tanggal-tanggal tua, duit udah habis. Kadang dari tanggal pertengahan gitu. Jadi gue dulu suka gitu aja numpang makan di kosan temen. Kalau dulu kan ada pacar gitu. Jadi gue biasanya numpang makan di pacar. Mantan. Ya numpang makan. Bener. Konsep mau
Ya itu deh. Mondok gitu. Iya. Mondok. Ya modal kunci gue kan karena gue pegang kunci nih. Betul. Pegang kunci Modal buat kunci doang gitu. doang. Karena kan kunci. kunci kosan. Lah kosan gua. Iya, Kan kosan gua. Masa iya. gua enggak pegang kunci Bener kosan dong. gua? Ya kan modal di situ. Iya. Harus ada kunci kan. Itu dia tuh. Tapi maksudnya lu nggak malu, Mes? Apa? Nggak malu pada saat itu? Kan sorry ya, Unpad menurut gua termasuk salah satu kampus atau universitas yang bisa dibilang punya nama. Ya. Apalagi Bandung. Elit lah. Elit, ya dong. Terus lu mau kuliah sambil bekerja dan bahkan lu bilang lu terpaksa harus ngamen hanya untuk makan. Ya. Ya yang tadi ngamen untuk makan tuh memang benar-benar karena kalau orang kan ngamen ada yang buat keren. Betul. Ngumpulin karena memang gua buat bukan untuk makan bener-bener ngamen keliling-keliling untuk makan, memang gua hasil ngamen gua pakai buat makan. Itu intinya. Cuman kalau ditanya gengsi, gua sih tetap rasa malu pasti ada ya. Namanya manusia gitu kan, kayak anjir kok di kampus gua tuh ya yang pada pakai mobil bagus, mobil baru di kampus gua tuh, anjir ini mobil baru keluar, udah ada yang pakai kampus gua gitu. Gua biasa ngangkot, jalan kaki, tapi untungnya teman-teman gua yang memang kuliah di situ, yang teman-teman satu geng gua, gak bikin gua minder, karena sama miskin, Pak. Jadi lu kalau sendiri lu minder, ketika lu bersepuluh, ya kumpulan orang miskin. Kalau sendiri, kalau ini bersepuluh, jadi kalau ibaratnya main saya orang miskin, saya orang miskin, minimal 10 lah saya sama. Saya orang kaya, saya orang kaya, nggak peduli, gue bersepuluh. Gitu. Oke. Jadi nggak minder, nggak malu, apalagi kayak jualan-jualan susu kayak gitu. Kan gue tuh keliling Bandung, Pak, sampai ke Kabupaten Bandung, sampai ke arah Jatinangor, dan itu gue harus berangkat ke pabrik dulu, ke base camp dulu, baru nanti tuh kayak pakai mobil pabrik kantor, baru di drop di sini, drop di sini, drop di sini. Jadi memang nggak ada gengsi, nggak ada gimana sih. Jatuhnya kayak SPB berarti. Iya, SPB memang, SPB, Sales Promotion Boy. Jadi gue keliling-keliling gitu setiap weekend gitu. Tapi kalau hari-hari biasa kan Senin sampai Jumat biasanya kan tidur. kuliah makanya. Kuliah. Oke, hasil dari situ akhirnya lu beliin motor. Iya. Nah, motor. yang lu pernah cerita kalau misalkan lu hampir mati karena geng motor. Geng motor, pakai motor itu? Enggak. Beda lagi. Itu belum mampu saya beli motor itu. Saya pinjem motor. Waktu itu pinjem motor teman, Matic tuh. Terus ya kejadiannya begitu. Saya ditendang dari samping, jatuh, tiba-tiba ngumpul, ada yang bawa, saya lupa persisnya ya. Tapi yang pasti ada yang bawa senjata tajam, ada yang bawa tongkat pemukul itu, apalagi kan zaman itu geng motor rame banget. Kayaknya motornya kalau dari 5 sih lebih pasti. Kalau belasan saya nggak tahu persis, saya lupa banget ya. Kalau sekarang banyak banget motor, satu motor ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ngeng ngumpul di ujung, yang paling saya inget tuh di ujung ada yang pakai motor trail, pakai masker, terus ngeliatin ngeng pakai shawl gitu, ngeng wah Dilan. Gua kirain bosnya. Bener. Maaf. Bosnya ada dong. Saya bosnya terkecoh nih. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf. Nggak, karena gua udah mikirnya, masa Dilan orang Ancika itu. Enggak, itu bosnya. Saya udah kelihatan, wah ini pasti senior. Ini lagi ospek. Nah kalau ospek kan harus berani. Ya dong logikanya. Wah mati nih gua nih. Itu soalnya ada yang ospek. Ini kalau ada orang yang konyol, sabet aja kali gue ya, disabet aja kali. Gue tangan dipegang sama 2 orang di belakang. Anjing, lu sendiri?
Iya sendirian, terus digeradahin ini, wah dikeluarin segala macem, ada duit apa segala macem, handphone. Nah waktu itu gue kan emang dari dulu seneng ikut ekstrakurikuler teater dari zaman sekolah dan gue belajar berakting. Nah di situ gue mengeluarkan ilmu acting gitu. Apa yang lu lakukan? Yang nggak begini ya, jangan pernah menggunakan. Nah, kalau kayak begitu ya, udah kelihatan sama tim Prabu dihantem. Bocah. Waktu itu, karena gue begini, dan itu juga kenapa makanya gue seneng sama otomotif sama motor. Waktu itu kan gue tahu itu geng motornya apa. Salah satu gangster motor di Bandung. Dan salah satu klub motor di Bandung yang sangat disegani itu adalah Bikers Brotherhood, ya kan. Nah, gue tahu kan waktu itu, wah ini grup motor yang paling disegani itu. Nah gue udah aja logikanya gini, gue mikirnya ya ampun ya Allah ya istighfar ya saya ya, ini mohon maaf saya masih bersyukur bisa hidup gitu, karena menurut saya itu antara hidup dan mati walaupun mungkin ceritanya lucu. Bisa dipegangin, udah ada yang pegang apa segala macam kan, mereka tinggal nyabet aja udah. Terus saya bilang intinya kan gue mati konyol atau gue mati berani mencoba. Gue teriak pakai bahasa Sunda yang kasar banget, yang intinya dalam bahasa Indonesia begini, lu berani mau bunuh gue, bunuh aja gue nggak apa-apa, bunuh. Lu mau sabet gue, mau tusuk gue, mau bacok gue, bacok aja nggak apa-apa kok, gue mati sekarang nggak apa-apa. Tapi gue pastiin lu semua yang ada di sini, gue pastiin lu semua mati. Gak cuma lu doang yang mati, keluarga lu mati, bokap lu mati, nyokap lu mati, kakak adek lu mati. Gak sekedar mati, gue potong-potong, gue cincang keluarga lu, gue bakar rumah lu. Gue tahu lu geng motor apaan, lu gak tahu siapa gue. Bunuh aja gue. Abang gue yang bakal nyariin lu semua. Gue bilang gitu, pokoknya bahasa Sunda yang kasar dengan nada yang tinggi. Terus semuanya, wah bohong anjing, siapa lu? Adeknya siapa lu? Gue adeknya Kang Bambang, Brotherhood Dago. Bunuh gue sekarang, gue gak takut. Gue matiin lu semua. Abang gue bakal datang ke rumah kalian satu persatu, dibakar rumah kalian, keluarga lu gue matiin, gue mampusin lu semua. Satu orang lah, ada yang kan mabok semua pak, bau segala macem. Bau kaki tuh ada gini. Iya pak. Bau nih. Hidung pak. Bau kaki saya bilang. Sama satu lagi pak, saya curiga yang satu nih. Minyak angin pak. Andre bukan nih, Andre kan budanya di Bandung kayaknya. Gitu. Nah terus satu orang tuh ada yang mungkin saya bilangnya konyol juga, bodoh, mohon maaf. Kalau konyol kan bacok aja, ini mungkin agak sedikit kurang gitu. Terus dia ngomong, anjing siapa lu, adanya Kang Bambang Brother Dago? Iya gua adanya Kang Bambang, gua bilang. Dia nyaut langsung, Barudak, benar ini adanya Kang Bambang Brotherhood Dago. Oh yang benar anjing, bohong dia nih, bohong. Benar gua saksinya, dia adanya Kang Bambang Brotherhood Dago. Gitu. Nah habis itu dia takut, yang satu yang lain, wah udah adanya Kang Bambang, udah lepasin, kan diambil, balikin handphone gua. Terus kunci biasanya kan diambil, biar kita nggak bisa ngejar. Itu tuh biasanya yang begal atau apa, kunci kita diambil nanti dibuang dimanapun supaya motor kita nggak bisa ngejar. Diambil kunci motor saya bilang, lu ambil kunci gua, lu yang mati duluan. Gua bilang, anjing. Gua ambil, cerk. Pada kabur, wak. Seniornya juga kabur tuh, duluan dia. Senior, ngilang. Waduh, kajian pak. Masa gue udah gemeteran pak, gemeteran. Terus gue baru mikir, Kang Bambang, ada nggak ya Kang Bambang? Ada. Sumpah ngarang pak. Demi Asal Allah. nyebut. Sampai gue aja berpikir, emang ada ya? Terus gue mikir gini, kan gue langsung telepon teman-teman gitu kan, minta tolong. Yang teman-teman brothernya beneran datang, ngebantuin datang. Lu kenapa ngomong Kang Bambang anjing? Kenapa emang? Ya, orang Sunda namanya Bambang. Iya itu. Lu kalau mau ngomong Kang Asep, Kang Dadang, lu Kang Bambang. Nggak tahu. Yang penting gua selamat, gua bilang. Jadi seperti itu dan alhamdulillah gitu. Tapi saya sering juga bilang kalau yang ini teman-teman yang sering menonton mungkin kesaksian saya, jangan diulang. Takutnya begalnya juga nonton.
Ya kan? Iya benar. Ceritanya sama. Cerita si Omes nih. Iya, amit-amit. Jangan. Tapi gitu, Pak. Semoga yang angkat kakinya juga nggak nonton ya. itu saya itu. Ya Allah. Gitu, Pak. Tapi dari situ lu nggak kapok, Mes. Apa? Itu hal yang traumatik banget, Mes. Parah. Kalau gue jadi lu, mungkin gue akan traumanya berkepanjangan gitu. Gue mungkin akan menjauhi dunia otomotif, otomotif gitu terutama motor lah ya, maksudnya kan. Justru habis dari situ, Pak, saya lumayan sering motoran, apalagi touring sendirian. Kalau nggak at least, cuman waktu itu kan masih pacaran sama istri saya, terus dimarahin. Pas sudah mulai married, punya anak, istri saya bilang, kamu mulai sekarang touring nggak boleh sendirian. Minimal berdua, takutnya ada apa-apa. Karena saya dulu biasanya begitu, subuh-subuh bangunin istri saya, sayang mau jalan, mau kemana? Belum tahu, ke Bandung kali. Hah? Ya udah, hati-hati. Set ke Bandung. Sayang udah di mana? Udah nyampe Sumedang. Hah? Sumedang? Iya. Ngek. Sayang di mana? Jadinya ke Tasik. Tapi sendirian gitu. Ke Sukabumi pulang sendirian kayak gitu. Dulu sering kayak begitu. Tapi karena kejadian itu, jujur gue ada trauma. Tapi anehnya Pak, saya tuh kalau motoran tuh malam. Walaupun sendirian, biasanya saya malam. Biasanya berangkat misalkan habis subuh. Kalau enggak jam 10 malam. Saya minta izin ke istri saya berangkat sendirian. Terakhir tuh pernah dari Surabaya ke Bali, itu jalan jam 11 malam. Tapi start dari Surabaya. Jadi nge-MC, terus saya bilang, sayang aku nge-MC di Surabaya. Besoknya libur, mau bawa motor boleh enggak? Hah boleh, mau motoran di Surabaya? Enggak, mau ke Bali. Hah? Iya, habis nge-MC, keluar Pak pakai jas, buka jas, ganti baju. Sayang aku jalan, mau kemana dulu? Kayak ini ke Probolinggo dulu, dari Probolinggo ke Situbondo. Oh, ya udah hati-hati gitu. Tapi nah dari situ Pak, motor saya dulu biasanya di bagian fork depan saya taruh alat buat pemukul, kalau enggak kunci Inggris yang gede. Dan habis kejadian itu saya selalu bawa sesuatu untuk ditempelkan di fork depan. Gitu. Jadi kalau ada yang misalkan amit-amit dari belakang mukul, nah saya jatuh Pak. Iya. Dari belakang. Dari belakang. Duh, dia jatuh. Gue gila. Gue kabur sana. Udah malam, spion nggak kelihatan. Iyalah. Gue jatuh. Biasanya gitu Pak. Itu logikanya ya. Benar. Itu masuk gravitasi logika. Newton. Hukum Newton. Karena kan kalau mukul dari belakang kan jelas nggak ada abu-abu ya. Iya maksud gua. Iya ya. Itu gue juga sempat sempet tahu kalau misalkan lu tuh seneng riding sendiri. Iya. Yang menurut gua ya. Gue pernah riding sendiri tapi sepedaan. Nah kan hal yang beda nih gitu kan. Dan kalau motor kan pasti jaraknya jauh. Kalau lu cuma city riding doang mah maaf ya, jatuhnya mah lu bukan riding, itu emang antar paket gitu kan. Ya iyalah kalau keliling kota mah antar paket gitu. Dari sini ke situ gitu, kurir lah jatuhnya gitu. Lalu kan jauh. Gitu. Kenapa maksud gua kenikmatan apa sih, Mes? Ya. Penasaran gua maksud gua. Kalau gua sampai kita touring prediksi saya motor bike, mau sendirian, mau sama teman-teman. Saya tuh punya kebiasaan pakai earphone. Kalau sekarang biasanya kan pakai intercom gitu ya, kan bisa disambungin ke Bluetooth. Jadi buat saya, karena saya pernah punya pengalaman hampir mati, dan bagi saya, buat saya nih, salah satu hal yang paling menakutkan itu adalah riding motor. Amit-amit, astagfirullahaladzim ya. Kayak deket aja sama kematian Pak. Betul. Lu jatuh tabrakan. Lu kepleset, kelindes. Apapun bisa terjadi. Kalau kayak mobil tuh kayak masih ada airbag gitu ya Pak ya. Betul. Masih ketutup. Kalau motor tuh ya helm gitu kan. Mungkin riding gear yang kita gunakan. Karena saya merasa dekat sama kematian. Dari dulu saya bujangan. Dari zaman kuliah. Saya punya kebiasaan. Kenapa suka motoran sendiri itu. Ini Pak, cara mendekatkan diri saya sama Allah. Jadi saya dengerin murotal Quran di setiap perjalanan saya. Mau sama prediksi, motor bike, saya sendirian. Saya pasti mendengarkan murotal Quran. Kalau enggak, biasanya saya dengar sholawatan. Jadi selama perjalanan,
salah satu yang magis buat saya, salah satu perjalanan yang simple, jalur yang sering saya lewati, itu adalah ketika saya dari Jakarta pulang ke Bandung jam 12 malam, lagi bulan indah-indahnya Pak, bulan purnama. Itu yang sering terjadi selama perjalanan saya. Ngomong sendiri Pak. Kebiasaan saya tuh di dalam helm, karena saya orangnya kan ngomong tuh ke beberapa orang yang saya bisa ajak ngobrol aja, gitu. Ngomong sendiri dalam helm tuh kayak kalau lagi ada masalah gitu, ngomong terus curhat aja sama Allah. Ya Allah, saya harus bagaimana? Tapi saya ngomong ya Allah, saya harus bagaimana ya? Ternyata seperti ini ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Terus nggak berasa dengerin Quran, saya nangis. Terus di perjalanan juga mikirin, aduh kalau saya sampai ada apa-apa bagaimana dengan ibu saya, istri saya, anak-anak saya. Terus panjang jalan saya jadinya berzikir Pak. Salah satu cara saya mendekatkan dengan yang Maha Kuasa itu ya dengan saya bermotor di dalam helm. Karena kita nggak pernah tahu kan, di dalam helm tuh kita sendirian, tengah malam di dalam keheningan, gelap. Apalagi kalau kita udah masuk ke hutan, nggak tahu jalannya kemana. Saya tuh sering namanya get lost Pak. Terakhir yang saya ajak get lost tuh Darto. Jadi pernah Pak, saya ajak Darto, waktu itu pernah ke Banyuwangi, pernah ke Bali. Terakhir saya ajak janjian, Darto paling sering nemenin. Karena paling nganggur. Iya, karena yang lain diajak gak bisa Pak. Pas Darto, Tok berangkat besok, ayo. Tok kapan? Sabtu ini. Lu dadakan mulu, bisa nggak? Bisa. Makasih Darto. Pernah Pak, saya gini, Tok jalan yuk hari Sabtu, kemana? Nggak tahu. Terus gini aja, habis subuh kita janjian di pom bensin Fatmawati. Terus mau kemana? Gimana ntar lah. Pom bensin Fatmawati janjian, habis subuhan, nyampe situ. Mau kemana Mes? Gak tahu gua, kemana ya? Terus gue bilang, kita gimana kalau ke Ciletuh? Kita ke Sukabumi, pakai motor Vespa Pak. Kita ke Sukabumi pakai skuter tuh. Udah, jalan kita ke Sukabumi. Tapi jalurnya kita ke puncak dulu, biar muter. Siap, ceret. Nyampe puncak, makan gemblong, diam dulu, pop mie apa segala macam makan. Ji, kayaknya kalau ke Ciletuh kejauhan nih. Gimana kalau kita ke Bandung? Bandung kan hotelnya enak-enak. Gue lagi pengen menghilangkan penat, pengen tidur. Di hotel yang enak, bathtub. Oke, ayo. Tapi kita sarapan bubur dulu Cianjur. Siap. Turun nyampe Cianjur. Ji, kayaknya kalau ke Bandung tanggung Ji. Gimana kalau ke Garut, kalau ke Tasik? Lu mau kemana sih? Iya Ji, kalau ke Bandung tanggung. Gue bilang, ngapain coba? Ya udah kalau nggak ke Garut ke Tasik. Udah lu mau kemana? Ke Garut. Lewat mana? Kita lewat Ciwidey. Nanti masuk ke Rancabuaya. Oke. Dia bilang, ceret. Nyampe Ciwidey, motor gue bermasalah. Sebetulnya bermasalah dari awal. Gue bilang sama Darto, kesel banget Darto. Motor gue mogok. Mogoknya gara-gara rem gue blong. Di turunan Kebun Teh Ciwidey. Padahal rem gue udah gak ada dari puncak. Cuman gue gak ngomong sama Darto. Dia udah cak. Kan skutik ya, skuter metik. Jadi kan kanan kiri doang nih. Wah kanan udah habis. Gue bilang, wah kiri dikit lagi. Tok. Kan pas berhenti itu sempat berhenti dulu di minimarket gitu kan, diam dulu minum. Tok, yang kanan gua habis. Wah lu, kocok aja kanan kiri. Iya, nah pas Ciwidey itu seruk. Akhirnya gua berhenti ke pohon, ada orang nolongin gitu. Nah itu yang biasa gua lakukan Pak. Dulu bahkan sendirian, itu namanya get lost. Jadi gua nggak tahu mau kemana. Yang penting gua bisa mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa. Dan ya sedekat itu ternyata sama yang Maha Kuasa Pak, pas rem blong. Astagfirullah. Iya makanya. Ya astagfirullah. Ya ini tuh biasa saja, maksud gue, lu tau lah diprediksi gue bisa dibilang adalah rider yang paling takut, penakut gue, jujur penakut. Dan sering kali gue sampaikan mungkin di beberapa pembicaraan gue sama yang lain juga, kalau misalkan kayak kita touring, kita riding, mau kemana, you name it, di Indonesia, di Jakarta, bahkan ke kita keluar negeri ke Amerika kemarin tuh, gue selalu posisi gue paling belakangan gitu. Karena ya itu tadi, karena setakut itu gue naik motor.
Gue sepeda, gue masih jauh lebih berani. Iya lu downhill. Iya, karena sepeda menurut gue speednya bisa ketakar, Mes. Sekenceng-kencengnya kita mau komunal nih, komunitas misalnya gitu ya, speednya masih ketakar gitu. Kalau kita udah nyerah udah gitu. Ya. Tapi kalau motor kan kayak ada minimumnya gitu. Minimum dan gini, sekenceng-kencengnya sepeda, jatuhnya menurut gua masih bisa kita handle gitu. Posisinya, apanya. Let's say paling cepat sepeda misalkan kalau kita pakai road bike bisa 45 km per jam atau 50 km per jam. Tapi kalau motor kan udah gua harus handling motornya. Misalkan ada temen gue yang bilang bahwa kalau lu naik motor, jangan biarkan motor yang mengontrol lu yang harus mengontrol motornya gitu. Kalau lu kan tadi ngomong ya ini cara gue mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi menghandle ketakutan lu, gimana caranya, Mes? Buat orang-orang yang seperti gue di luar sana lah. Ya, Pak sama persis kok. Sumpah yang tadi gue bilang, gue takut. Sumpah, setiap gue bawa motor tengah malam pernah dibegal. Gue takut sama begal. Gue ada motor ngelewat, gue langsung suzon. Begal gak nih? Udah pakai motor, tang. Jangan-jangan begal nih. Setiap bawa motor gue takut kecelakaan. Beneran gue takut. Kayak aduh jangan-jangan gue gimana ya nanti, anak gue gimana ya, bini gue gimana ya. Itu terus ada di kepala gue. Kalau gue jalan keluarnya itu tadi Pak, udah zikir aja. Gue astagfirullahaladzim ya. At least ketika amit-amit ada apa-apa yang di kepala gue Pak, gue ada apa-apa pun dalam kondisi gue sedang mengingat Allah gitu. Jadi itu aja yang gua terapkan gitu. Jadi mau sama prediksi mau siapa, bener Pak, gue di Amerika kemarin bawa motor begitu, gue di sini zikir aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil susah, sambil gini tapi kayak udah gue nikmatin. Zikir sebisa-bisanya kalau gue tuh. Kalau enggak, kalau lagi cara ngelawan ngantuknya juga begitu, sholawatan kayak gitu-gitu, ya begitu-begitu. Kalau buat gue jadi cara menanggulangi rasa takut buat gua yang gua lakukan ya itu tadi udah. Jadi kayak ya amit-amit kalau memang ada kejadian apa-apa, semoga gua dalam kondisi sedang mengingatmu ya Allah gitu sih. Tapi lu pernah crash, Mes? 1, 2, 3 kali gua pernah kecelakaan di motor ya, di motor 3 kali kecelakaan di motor. Parah. Alhamdulillahnya enggak gitu. Yang gue inget banget ya alhamdulillah masya Allah masih dijaga gitu. Padahal menurut gue itu cukup membahayakan sih. Yang pertama gue masih inget SMP pakai motor bebek teman gue sampai nyungsep ke sungai. Ya lecet-lecet, baret-baret gitu kan. Cuman lebih ke sedih karena orang harus ganti Pak, bener itu sumpah gue apa bingung ngomong ke bokap gue apa, ya Allah motor orang gitu. Itu waktu SMP. Yang kedua waktu gue kuliah, gue nabrak orang. Wah gue itu langsung takut karena gue masih ingat kejadiannya gue dari Bandung mau pulang ke Sukabumi pakai motor Binter Mercy tapi udah di custom chopper. Jadi remnya juga ya itu tadi, kadang ada kadang enggak. Pagi turunan, ini mobil Pak macet panjang, dari sini kosong. Dari arah berlawanan, jadi gue motor ambil kanan. Taunya lagi ada apa Pak di depan? Pawai, kenaikan kelas gitu, sekolah agama kayaknya. Sore-sore gue ngerem, nabrak 1 orang. Orangnya jatuh, gue sampai ngerem. Minggir gitu. Wah gue mikirnya, wah ini kelar ya Allah. Itu kan lagi pawai Pak. Pemuda-pemuda itu lagi ngumpul. Gue udah astagfirullahaladzim. Gue masih pakai masker, pakai kacamata gitu kan, pakai helm. Gue udah diem. Maaf, gue bilang maaf. Masih di atas motor karena gue harus nahan motor juga. Mohon maaf. Untungnya alhamdulillah orangnya nggak kenapa-napa. Nggak ada yang cuman jatuh doang dan dia kaget. Dan alhamdulillah
kayaknya ada, makanya saya bilang kayaknya acara sekolah agama kan ada kayak Pak Ustadz gitu. Terus udah nggak apa-apa. Ini sama-sama nih, masnya juga mungkin lagi buru-buru. Udah mas nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, mohon maaf. Yang lain sih udah melotot. Yang pemuda-pemudanya orang lagi pawai, gue udah, wah kelar. Nggak apa-apa, ayo jalan lagi Kang, cepet jalan. Ya mungkin disuruh cepet kan, ayo cepet jalan sama si Pak Ustadznya itu. Jadi langsung gue jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga kejadiannya di Jogja. Saksi matanya Imam Darto. Gue lagi di Jogja mau ke arah Pacitan, camping di sana, pakai motor custom chopper yang gue pakai. Nah itu kan nggak ada remnya, tapi pas kan itu ke Gunung Kidul Pak, naik turun. Darto di belakang, dia cerita, ih gila motor lu keren. Pas sudah kejadian ya, gue pikir apaan, keluar api terus Pak, cerak. Emang wah ngepot banget nih si Omes katanya. Motor chopper, pas belokan kanan gini naik ke Gunung Kidul tuh ngek, ternyata knalpot gua copot, jelek. Jadi yang dari tadi keluar percikan api itu knalpot yang mulai copot, terak, gitu, ngunci kayak standar. Jadi ngebanting ke kiri. Jadi gua jatuh, motor gua setengah bannya masuk ke pembatas jalan, guanya jatuh ke pembatas jalan. Terus diem gitu ketimpa motor, anak-anak berhenti tuh, Darto semuanya. Pak, kayak lu salah, ada Mas Koko juga itu. Pak, dibangunin, udah gemeter aja diem. Tapi ya alhamdulillah masih nggak apa-apa juga. Soalnya masih ada pembatas jalan. Soalnya jurang. Kalau lewat tuh dari pembatas jalan, motornya kaca depan gua pecah, ininya agak bengkok, peleknya juga agak bengkok dikit. Tapi untungnya alhamdulillah gue masih kejaga pembatas jalan karena di bawah wah dalam juga ada pohon salak, bambu yang clep gitu. Kalau amit-amit sampai terbang karena kan ngebanting ngunci knalpot kan, ketahan. Tapi alhamdulillah masih aman dan pulangnya pasti pakai motor yang sama. Ah gila loh. Kejadian kedua masih pakai motor yang sama, pulang lanjut sampai ke Sukabumi. Kenapa sih lu selalu bermasalah dengan rem? Iya ya, nggak tahu ya. Dan itu lu nggak membuat lu takut, maksud gua nggak membuat lu. Ya. Kalau gua sih, kenapa ya? Ya gua juga bingung ya. Mungkin karena udah suka aja kali, Pak. Orang ya, kebayangkan Pak, mau ada yang seneng olahraga ekstrim, udah tahu itu olahraga misalkan berbahaya, tapi ya passion kali ya. Karena emang gua suka kali ya. Dan memang kalau buat gua, istri, manajemen juga udah tahu bahwa Omes dari dulu harus ada waktu per berapa bulan, cara menenangkan diri, self healingnya dia adalah motoran. Gitu. Karena istrinya Omes juga bisa dibilang barbar juga ya. Banget Pak. Sampai pernah bungee jumping pakai motor ya? Ya. Bungee jumping pakai motor. Beneran bungee jumping sebentar. Terus gue pernah diceritain bawa motor, terus helm lu dikeplak-keplakin sama bini lu. Iya. Itu zaman masih pacaran. Saya masih ingat pakai Ducati Monster. Asik. Sempat pakai tuh dulu di Jalan Kuningan. Saya masih ingat karena kosan dia waktu itu di Karet Pedurenan. Saya tinggal di Haji Nawi. Saya anterin pulang. Bawa motor kan saya emang santai. Saya tuh nggak suka balapan. Saya tuh suka nikmatin jalan. Saya dikeplak-keplakin sama Ayu. Plak. Apa sih? Pelan amat bawa motor. Gantian. Hah? Bawa aja nih motor. Gantian aja Ayu yang bawa. Saya dibonceng. Bawa tuh di Jalan Kuningan kan panjang tuh. Ngeng. Saya keplakin balik Pak. Pak. Apa? Pelan-pelan. Kebalik. Sama, katanya sama pelan, tapi artinya kok beda ya? Iya. Kalau ini pelan amat, kalau ini pelan-pelan. Bukan pelan-pelan gitu. Isi saya mah, ya Bapak mungkin tahu juga. Anak-anak yang biasa motoran juga tahu juga. Lebih ahli istri saya bawa motor daripada saya. Saya sampai sekarang nih sama istri saya putar balik, saya harus kadang kaki turun. Ini saya mah gini aja, gitu. Iya, kayak joki deh dulu.
joki balapan gitu yang Iya, bener. terbangin bendera. Iya. Tapi kayaknya kebalik, Pak. Iya. Kayaknya isi saya yang joki, saya yang terbangin bendera. Pakai hot pen gitu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Kita ke keluarga, Mes. Lu ketemu sama istri di mana? Apa? Ketemu sama Ayu di mana? Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu sama Ayu di tempat casting film. Love at the first sight? Iyalah. Wah, cewek bening nih gitu kan. Ya normal lah ya gitu ya. Ya kalau ketemu, wih cakep nih gitu. Dari awal kayak gitu. Gitu. Jadi waktu itu casting film apa sih namanya lupa ya? Bebek. Apa ada bebek? Bukan. Misalnya Yang Yang sama Bang Komeng. teman-teman ekstra Pak Gajah? bukan. Yang filmnya Bang Komeng. Bebek belur ya? Ya bebek belur ya? Iya benar. Iya benar. Iya. Iya, saya casting film itu, istri saya casting film itu gak lolos. Karena kita gak ada di film itu kan. Tapi pertama kali ketemu di casting film itu. Bener, saya ingat. Dan berlanjut dari situ. Berlanjut dari situ. Cuman gak berlanjut sih sebetulnya mungkin ya. Lebih ke bertepuk sebelah tangan, Pak. Iya, Siapanya? Elunya? guanya. Asli. Ayu itu gak suka sama gua, Pak. Karena? Dan Anjing. bener. Kurang laki katanya. Ih, Pak. Pada saat itu? Jadi gua waktu itu Karena kan ngeliat lu casting atau masih extravaganza. oke. Kan masih Ya, boleh pada gitu-gitu saat kan, itu, ya. Aming, Nah, Tor aja semua ya. pada begitu ya kan. Nah, waktu itu gua sebetulnya punya misi dari manajemen gua yang dulu. Jadi Ayu itu ikutan casting, terus dikasih tahu. Jadi satu sahabatnya Ayu itu udah masuk manajemen kita. Terus ngasih tahu, itu ada anak baru. Gimana caranya buat masuk manajemen? Nah, dari manajer gua yang dulu tuh bilang, "Mes, ini tugas lu. Pepet supaya masuk manajemen." Nah, pepetnya maksudnya kan Ya. temenin biar akrab, biar masuk manajemen. Nah, gua pepetnya kan beda kan. Iya. Bening nih. Gua pepet, ya kan. Tapi yang lucu, Ayu itu tidak sadar gua PDKT ke dia. Malah Ayu menganggap gua sahabatnya dan dia menjodohkan gua dengan sahabatnya. Jadi gua dijodohin sama sahabatnya Ayu. Sampai makan malam gua, Pak. Sampai ngedate sama sahabatnya Ayu dan kita ngobrol waktu itu. Si sahabatnya, Ayu itu bego kali ya. Gua tahu kok, lu suka sama dia kan? Iya. Ya udah, ngapain lu? Ya udah gimana lagi? Gua juga bingung, gua bilang. Ya udah aja lu deketin Ayu. Gua tahu lu nggak mau sama gua kan? Iya, gua maunya sama Ayu. Gua bilang. Jijat. Iya benar. Ya lu kalau nggak mau kenapa datang? Enggak, tapi dia juga tahu. Oh, oke. Emang Ayu tuh nggak ngerti kali ya. Gimana sih? Karena Ayu itu orang yang tulus aja. Ayu tuh orang yang bisa berteman dengan laki-laki dan biasanya lu bro gua, CS gua gitu. Padahal saya udah ngodein, antar jemput, ngirim makanan. Buat Ayu, saya bestie kali. Bestie mungkin, makanya dia bilang, "Ih." Salahnya mungkin karena saya sempet mau aja nemenin Manipedi. Itu sepertinya. Itu sepertinya. Iya. Butuh waktu berapa lama Mes lu akhirnya bisa meyakinkan Ayu? Dan Wah, gua nggak Ayu tahu pasti nerima lu. tapi lumayan lama. Lumayan lama sampai Ayu bisa tahu bahwa gua beneran suka sama dia dan ya akhirnya gua menyatakan cinta gitu dan ya alhamdulillahnya diterima. Padahal waktu itu Pak, saingannya gokil, asli. Ini, wah, pertama kali saya janjian sama Ayu Pak, saya tuh pakai mobil Kia warna merah. Waktu itu kan mohon maaf nih ya dari Sukabumi ya. Jadi saya pakai sayap gitu Pak di belakangnya, depannya grillnya diganti gitu Pak, di custom gitu. Terus pakai knalpot tak gitu Pak ya. emang ada orang kan? Ada di bagasi. Nyalain ya. Kayak orang Korea tuh. Oke. Gitu. Nah,
Kayak gitu. Terus janjian di FX. Saya masih ingat banget. Mobil Kia-nya apa namanya? Yang kayak sedan wagon gitu. Mobil tua. Terus bentuknya udah kayak begitu. Janjian di FX. Janjian. Halo, udah nyampe ya? Iya, aku di lobi, kata Ayu. Iya, aku di mobil merah. Ayu ngeliat kan, di mana di lobi? Iya, ngeliatin yang Ferrari. Ada depan saya mobil Ferrari, Pak. Yang Ferrari. Dia, bukan yang belakangnya. Tapi nadanya rendah. Oh, bukan yang belakangnya. Oh, mobil Kia. Iya. Jadi Ayu langsung lihat, mana ini katanya. Sampai ibu, katanya merah. Ini merah, ini oranye. Saking peangnya merah saya. Asli. Jadi Ayu bukan maksud menyudutkan. Kan depan saya beneran mobil Ferrari. Mobil Ferrari? Enggak, yang belakang. Hah, ini oranye. Saking peang warna merah mobil saya. Tapi dari situ Ayu ngelihat, yang PDKT-nya Pak. Asli, mobil sport. Mobilnya gila-gila Pak. Saya waktu itu baru pertama awal karir. Mobilnya masih begitu, ngekos sendirian, yang PDKT-nya gila-gila, tapi alhamdulillah ternyata saya yang berhasil mendapatkan istri saya. Makanya akhirnya kan lu juga jadi pasangan yang cocok karena sama-sama suka motor, sama-sama suka traveling, sama-sama suka melakukan hal-hal mungkin manja, gemes-gemes gitu. Ya kan kalau gue liat di Instagram lu berdua jalan, ya udah jalan tanpa anak-anak, terus kayak apa ya? Ayu tuh kayak yang ya sebegitu pahamnya lu gitu, sebegitu tahunya lu gitu. Sampai akhirnya muncul embun, langit dan bulan. Kenapa lu kasih nama ini? Iya. Gua waktu itu ngasih, jadi list nama embun, langit, dan bulan itu sudah ada dari dulu. Dari lu atau dari Ayu? Dari kita berdua. Tapi biasanya dari, ya salah satunya dari gua ya. Karena memang, itu tadi, gua kan semi OCD Pak. Gua tuh udah ngelis nama anak. Ya? Semua tertata. Dari awal nikah aja, aku hamil. Baru hamil. Gua udah tahu dokter yang bagus siapa. Rumah sakitnya di mana, gimana cara lahirannya, apa calon nama anak udah ada, gitu. Jadi dari awal udah tahu kalau aku punya anak, kalau cowok ini, cewek ini. Nah, embun sendiri akhirnya kita ambil nama embun karena kan perempuan. Terus dari artinya itu kan adalah air suci dan juga mensucikan. Air embun itu salah satu air yang bisa digunakan untuk berwudu, gitu. Jadi memang kita pengennya embun menjadi anak yang kan adem, embun tuh ya Pak, pagi-pagi gitu, kayak hawanya tuh enak gitu, makanya namanya embun. Dan nama depannya semua sama. Kalau perempuan Betari, kalau cowok Betara itu kan apa, dewa, dewi gitulah. Kita pengen ngelihat mereka seulas asih, jiwa kepemimpinannya dan puncaknya gitu. Belakangnya Anandayu. Anandayu itu kan Ananda kan anakku tersayang, Ayu ya cantik, tapi kan singkatan Ananda Omes dan Dian Ayu. Kalau langit, karena pengen harapan kita itu adalah dia laki-laki, ya langit tuh yang menjaga semuanya. Kalau kita melihat langit tuh yang di atas, ya dia harus jadi laki-laki. Langit tuh embun dari langit datangnya karena dia hasil uap apa segala macam, proses segala macam. Nah yang terakhir namanya bulan, karena memang dia adalah cahaya terang yang bisa menjadi cahaya terang di tengah kegelapan, yang menjadi pemandu atau panduan bagi semua orang. Yang indah aja, bulan tuh kayaknya indah gitu. Dan memang buat kita bulan itu, ya waktu itu kan lagi zaman COVID segala macem, ya kan, jadi kayak emang dia cahaya yang muncul di tengah-tengah apa yang terjadi waktu itu gitu. Sudah cukup atau mau nambah? Kalau bini gua lihat sih tidurnya gini pasti dikasih. Gini juga susah Pak. Karena bulan aja bonus Pak. Bulan itu lahir istri saya KB spiral.
Yang dibilang katanya spiral itu 98%. Nah bulan itu hasil dari 2%. Hah? Iya 98%. Katanya kan KB spiral itu Pasti berhasil. Ya. 2% bisa jadi anak. Nah bulan itu hasil 2%. Jadi memang harusnya ya spiral. Emang jadi ternyata hamil. Padahal mikirnya spiral kan KB spiral gitu. Makanya emang saya pejuang. Jadi dia gini nih. Cuk. Spiral nih. Cek. Zigzag. Diikutin. Ya namanya anak motor ya kan. Nyasar mah biasa cari jalur, Bro. Pak, ini mas saya cerita aja nih. Saya baru cerita di sini nih, Pak. Apa? Sakti, Pak. Astagfirullahaladzim ya, Pak. Embun itu adalah hasil malam pertama. Bener-bener hasil malam pertama. Jadi alhamdulillah. Sampai kaget kita juga sama. Jadi? Lah kan kita mau jalan-jalan dulu segala macam. Enggak. Tes lagi. Jadi? Dites sama dokter. Ini kemungkinan prosesnya seperti ini ya Bu ya. Kok dia CCTV? Ini prosesnya harusnya terjadi di tanggal ini. Sayang itu kan kita lagi malam pertama bulan madu. Iya. Jadi emang bahaya. Adventure. Tahu selah. Iya, tahu. Set gitu. Mantap. Bener. Spiral deh. Iya. Belok kiri. Wah, speeding nih kemana lagi? Tapi setelah dekat ke usus berarti. Tapi setelah anak-anak sekarang semakin besar gitu, lu memaknai hubungan lu sama istri lu bagaimana sekarang, Mas? Kalau buat gua ke istri gua ya gua masya Allah lah begitu luar biasa karena menurut gua salah satu orang yang membimbing gua sampai saat ini ya istri gua gitu yang mengajak gua ke segala hal yang baik yang positif gitu. Kayaknya yang ngurusin segala sesuatu dari A sampai Z. Gue itu orang yang manja ya. Dulunya dibilang susah apa segala macam tapi manja. Yang ngurusin urusan rumah, bayar listrik apa segala macam istri gue Pak. Yang apa segala macam semua urusan rumah tangga istri gitu. Ngurusin baju. Orang bilang, wah gaya lu enak nih celana gini. Yang memilih segala sesuatu yang saya pakai itu adalah istri saya. Gitu. Kayak ini nih Pak nih. Iya, gue lihat tuh. Ini kan? Nah, bohongan ini embun kan? Pak. Ya bener tuh. Copot. Itu embun. Okay. Jadi udah dandanin, ada penerus istri saya. Embun udah mulai dandanin. Tapi buat saya memaknai hubungan saya dengan istri saya sekarang kayaknya apa ya? Susah Pak. Saya bergantung sama istri saya. Gitu. Udah saya yang tahu baju saya istri saya. Yang tahu makanan apa yang harus saya makan istri saya. Gitu. Masya Allah. Dan baiknya begitu luar biasa istri saya. Wah Masya Allah lah. I love you. Apa yang lo mau sampein sama bini gue? Sama istri gue. Dari awal terima kasih sudah percaya sama Abi. Waktu tadi cerita di antara berbagai macam pilihan ternyata percaya sama perjuangan Abi. Mohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Terima kasih tetap percaya dari awal hingga sekarang. Tapi yang paling penting semoga kita bisa sampai tua bersama, amin. Sampai maut memisahkan, amin. Menjadi pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mencintai. Kita saling mencintai karena Allah. Itu yang lagi kita pelajari bersama-sama. Jadi kita jalan sama-sama, kita belajar sama-sama. I love you. Pasti artinya
memaknai berapa tahun Nes rumah tangga kalian? Memang apa tadi? Kenapa ular nggak ada kaki tadi ya? Bukan, sorry. 12 tahun. 12 tahun. Gimik Oke. aja. Oke. Ya memaknai 12 tahun pernikahan kan bukan hal yang mudah juga kan, 12 tahun. Iya. Ya gua aja 13 tahun, ini 14 tahun. Ya. Tapi kan ini sebuah hal yang seru ya. Iya. Artinya kita akhirnya menemukan pasangan, mendapatkan keturunan, menjadi orang tua, belajar menjadi orang tua, sambil tetap terus belajar menjadi pasangan terbaik, terus menjadi sahabat terbaik juga buat anak-anak kita. Lu pengen dikenang, bukan pengen dikenang, lu pengen dikenal dan diperkenalkan sama anak-anak lu ke orang-orang tuh sebagai orang tua yang seperti apa? Sebagai orang tua yang seperti apa ya? Ya, manusia kan terus belajar, terus bertransformasi, berevolusi. Dulu gue pengen dibilang jadi orang tua yang keren, yang asik, yang seru gitu. Tetap ada, tapi sekarang jujur nih, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Gue tuh pengen menjadi orang tua yang dikenal sama anak gue. Orang tua yang bisa membimbing dan memimpin keluarganya. Itu Pak. Gue pengen anak gue tahu bapak dan ibu saya yang membimbing saya hingga saya menjadi sekarang. Gue sebagai bapak, bukan orang tua, sebagai bapak, gue pengen dikenal sama anak gue. Bapak saya ini yang memimpin keluarga ini sampai ke titik ini, gitu. Tentunya ke hal-hal yang positif ya. Jadi gue pengen banget, gitu. Anak gue tuh apa ya? Ya sama-sama belajar lah, ibadah sama-sama. Gitu. Ya semua lah dalam Islam ini. Gue pengen kalau bisa gue nemenin mereka sholat. Ngimamin mereka sampai mereka yang nanti selangit yang ngimamin gua gitu misalkan. Gua pengen nemenin mereka ngaji. Gua pengen nemenin mereka sekolah. Gua pengen menghabiskan banyak waktu gua dengan mereka. Gitu sih. Lu jadi pemimpin. Sama seperti lu juga punya banyak mimpi dalam hidup lu pastinya kan. Salah satu hal yang diawali dari mimpi dan sekarang menjadi besar adalah podcast Mas. Ya. Dari sebuah niat, gue nggak tahu apakah pada saat itu memang dari awal udah diniatin serius untuk bikin podcast atau cuma yaudah kita iseng-iseng yuk. Terus akhirnya jadi besar. Sebesar sekarang dan akhirnya menjadi sebuah keluarga baru kan buat lu Mas. Iya. Ada 4 orang di situ dengan 4 keluarga yang berbeda. Iya. Dan kalian sering jalan bareng juga gitu. Iya. Nyangka gak Mas podcast Mas bakal sebesar ini? Ya nggak nyangka ya. Karena itu tadi Pak. Gue itu kan semuanya ditata, dipersiapkan. Gue gak akan bikin sesuatu kalau belum tahu apa tujuan dan goalsnya. Apa tujuan akhirnya. Makanya kan kalau anak-anak bilang kan, istilah lain mereka, oh Mas itu si oportunis katanya. Ya buat mereka oportunis. Mungkin iya ya. Mungkin saya oportunis. Cuman bagi saya, mungkin saya punya visi aja. Saya udah tahu apa yang saya mau gitu. Jadi waktu itu bikin kan selalu anak-anak juga cerita, ini podcastnya gimana? Ini si Omes nih ngajakin gua. Tadinya gua mau bikin sendiri, Darto mau bikin sendiri, Enggok mau bikin sendiri, Surya mau bikin sendiri. Terus saya melihat, ngapain lu pada bikin sendiri? Udah kita kumpulin, gabung jadi satu. Gitu. Kalau saya dari awal sama Enggok juga waktu itu ngobrol dan yang lain, kita udah tahu nih kita harus jadi perusahaan apa? Perusahaan yang begini bisa dijual jadi startup begini gitu. Udah kebayang, makanya kalau anak-anak bilang kan si oportunis. Kalau saya, alhamdulillahnya sesuai dengan yang diharapkan.
gitu. Tapi memang dalam setiap apapun, mau bikin bisnis, mau bikin konsep itu, konsep ini, saya harus tahu dulu goalsnya apa, tujuannya apa, baru saya berani bikin. Termasuk podcast Mas, baru saya berani ngajakin. Sur, Ngok, sampai lupa tuh saya Ngok. Sur, ayo. Sur, Ngok, yuk kita bikin bareng-bareng aja. Okay. Karena saya udah kebayang, oke, mau begini, gitu. Dan alhamdulillah saling mengenal memang. Teman-teman kita kan udah saling kenal satu sama lain. Si Omis yang begini, si Darto yang begini, Ngok yang begini, Surya yang begini. Alhamdulillah memang berangkatnya juga kita udah saling kenal. Ternyata istri kita juga saling kenal bikin grup. Anak-anak kita juga saling kenal gitu. Makanya kita punya trip tahunan gitu. Yuk trip kemana bawa anak-anak gitu-gitu. Dan udah jadi pemegang tampuk kekuasaan di Spotify untuk podcast. Ya naik turun sih ya. Cuman ya alhamdulillahnya kan. Ya paling nggak kan udah punya, menurut gue udah sangat punya tempat. Ya alhamdulillah ya. Berarti kemarin tuh yang terakhir kita dapat penghargaan peringkat 1 podcast genre komedi se-Indonesia itu. Terus kita peringkat 3 kayaknya ya podcast terbaik, karena ada podcast horor sama podcast curhat-curhat gitulah. Seberapa komedi dan seberapa menyenangkannya? Lebih komedi mana sama lebih menyenangkan mana? Podcast Mas sama prediksi? Hai. YKS Pak. Oke. Gua jawab. Podcast Mas atau prediksi? Oke deh, gak usah dijawab nih, pertanyaan sama kayak ular pakai sepatu ya. Ular nggak punya kaki. Kalau ngebahas masalah prediksi mah udah pasti ngebahas di podcast Mas, dan juga mungkin kita orang-orang juga udah tahu lah tentang prediksi. Gue cuma pengen tahu satu, yang diprediksi yang menyebalkan menurut tuh siapa? Yang paling aman aja Soleh. Paling aman aja. Berarti ada yang gak aman. Sebelum makin mengerucut nih, udah prediksi udah cukup segitu aja pertanyaannya. Boleh gak sebutin 3 hal yang banyak orang nggak tahu tentang lu? Nggak harus sesuatu yang sifatnya private ya. Hal-hal remeh-temeh atau apapun itu yang lu pengen share, tapi orang lain hampir jarang tahu. 3 hal. 3 hal yang hampir orang nggak tahu tentang gua. Yang pertama, orang tahu nggak ya? Jarang gua omongin. Ya nggak apa-apa. Minimal jarang lo omongin. Iya, nggak bisa berenang. Orang udah pada tahu tapi ya. Gue tahu gak sih? Gue nggak bisa berenang dan gue takut air. Gue nggak bisa naik perahu speedboat yang dibawa sama orang. Gue pakai jet ski gue masih berani karena gue yang ngontrol. Karena kan bisa pelan-pelan, terus gue kan nggak usah ke tengah laut, gue di pinggir aja. Dan lu pakai pelampung? Pakai pelampung. Gue pernah tuh yang di Lombok pakai pelampung sampai 3, 2 pegang, 1 dipakai, gue pegang. Karena gue harus ke tengah lautan. Gue berani gue pegang aja. Itu keringetan semua ngeliatin. Keringetan, gue ketakutan. Karena itu bukan dikontrol gue. Kalau dikontrol gue yang bawa, setir gitu ibarat mobil, gue tahu kecepatannya. Kalau udah orang lain yang di belakang tuh pakai alatnya. Gitu. Allah. Itu begitu tuh. Udah pasti. Gitu itu. Satu. Oke, itu orang yang nggak tahu karena gue nggak bisa berenang. Gitu. Terus yang banyak orang yang nggak tahu dari gue kali ya apa ya? Tapi pernah kemarin yang remeh-temeh ya Pak? Iya boleh. Oke.
itu di podcast Mas kemarin Pak. Apa? Bisa main yoyo ludah. Jorok ya jangan ya. Ya nggak apa-apa. Lo bisa main yang begini set. Itu keahlian yang gue pertahankan dari SMA Pak. Nggak penting keahliannya aja. Ya kan itu kan remeh-temeh orang nggak tahu. Itu ada tuh. Iya. Ya di videonya Podcast Mas udah bisa ditonton di Hajatan Podcast Mas bioskop online. Oke, itu dia. Itu keahliannya kalau mau lihat seperti apa, tonton di situ. Tonton di situ. Ada itu semua Surya lagi kan. Iya. Gitu. Bual. Akhirnya kan bini gue kemarin gak nonton. Iya. Nonton tanya itu. Iya. Sayang jorok banget kayaknya bini gue juga baru tahu. Gue bisa mainin gitu. Cobain deh. yang Oh iya mau nyobain? Enggak. Kalau kayak mainin yoyo ludah itu biasa. Kita harus bikin itu kayak buat acara ring-ring show. Jadi sesuatu yang lebih menegangkan. Sini, lu di bawah gua, pala. Itu baru. Ya gak? Itu. Iya, kalau main gini doang kan biasa. Sini. Kepala lu di sini tapi gini. Itu challenging, gua. Jadi kalaupun jatuh berkah. Nyari berkahnya aja. Dua itu satu Dua. lagi. Satu lagi yang banyak orang nggak tahu, gue punya tato. Emang iya? Iya. Mau lihat gak? Ntar. Wah, nggak bisa, nggak bisa diliatin. Kenapa emang? Masuk tatonya Pak. Masa? Enggak. Bercanda. Satu lagi apa ya? Anjing. Buat clickbait. Gila. Oh, ternyata punya tato. Visioner dia baru gila. Tapi udah mikirin gitu. Oh, ternyata punya tato. Satu lagi yang orang nggak tahu dari gua apa ya? Kayaknya udah semua gue ceritain deh. Apa ya yang gue? Ya udah cukup dua aja dua kalau ya? emang Cukup kalau dua ya? emang nggak ada lagi nggak usah dipakai. Ya paling satu kalau yang remeh-temeh itu adalah gua kan kalau orang udah pada tahu gua nggak suka nasi kotak apa segala macem ya kan. Nah gua ngasih tahu makanan yang paling gue suka karena gue tuh susah banget makan. Itu mungkin yang orang nggak tahu. Di podcast Mas pernah dibahas sih. Gua orang yang paling susah makan. Dan ada satu makanan, nah ini. Satu makanan yang belum pernah gue coba hingga umur gue sekarang dan mungkin umum buat orang-orang. Saya tidak pernah mencoba lele. Itu. Karena dimakan. Enggak, gue nggak bisa Pak. Makan lele. Gue bingung aja. Kok bingung? Kan ikan. Enggak, gue bingung. Kenapa harus ada lele gitu? Bahkan gue begitu. Ih jelek banget gitu. Gue ngeliat, lele gitu. Gak dia aneh ya, dia bisa mainin ludah. Tapi nggak mau makan lele, aneh gitu menurut gue. Banyak Pak, banyak makanan Tapi yang kan belum pernah gue makan. ada juga kan lele-lele yang bukan maaf nih makan kotoran. Enggak, emang nggak bisa. Lele gue belum pernah makan. Apa? Ikan asin. Apalagi yang belum pernah gue makan ya. Nasi apa namanya? Nasihat temen. Nasihat temen. Tapi akhirnya makan sih Pak, gara-gara tumpeng nasi kuning. Nasi kuning tuh gue nggak pernah makan dulu. Dan fun fact tentang Omes, ya ini berhubungan masalah makan ya. Omes tuh kalau makan lama. Iya bener. Yang lain udah kelar ya. Lama banget itu bener-bener kayak kalau ibarat kata nyuap nih. Terus kalau mungkin mau suwirin ayam, kalau kita kan cocol gitu, dia enggak tuh bener-bener yang Iya. Mau makan aja persiapannya lama juga Pak. Wih, nasi persiapannya harus pinggirin dulu, ayamnya taruh di sini, apanya taruh, terus ininya dikecapin, ini harus dipisahin dulu, daunnya dipisahin, gitu. itu part dari OCD lo. Gue nggak pernah ngecek gue OCD atau enggak, cuman gue menganggap gitu, gue kayak setengah makanya gue bilang. Sampai ayam tuh pas gue
bersih 1, bersih 2, bersih 3 kayak begitu. Harus bersih. Makanya lama. Ayu tuh paling kesel udah. Kalau makan si Abi lama banget katanya. Gak kelar-kelar. Tapi memang ya gue kan menikmati setiap suapan Pak. Bener. Karena gue orang yang sangat menikmati. Walaupun gue susah memilih makanan. Tapi setiap makanan yang gue coba gue harus menikmatinya. Walaupun gue gak pernah tahu ini enak atau enggak. Gue tuh ditanya sama Ayu dah. Ini enak gak? Gue cuman tahu wih gila ini enak banget ya rasanya ini begini. Gue tuh cuma tahu suka atau enggak. Gue suka dan gue akan menikmati gitu. Jadi kalau gue suka, mau itu cuman nasi telur kecap manis atau nasi telur digaremin, saya akan menikmati setiap ini. Gitu. Makanya itu yang bikin saya lama makannya. Ya mungkin karena ya dulunya miskin. Itu sih lebih tepatnya. Begitu menikmati makanan gitu. Makan. Ya daging. Ya Allah ada daging. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Masih ada di sini, masih ada di sini. Masih ada. Ya Allah. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mes, sebelum kita tutup obrolan kita yang wah gila panjang banget obrolan kita nih. Selamat ngedit. Satu kata yang mewakili hidup lu apa, Mes? Aduh, susah banget nih dari tadi. Ini dibuka sama ular kenapa karena kaki. Ditutup ini susah juga. Buset lu. Ini satu kata yang mewakili hidup lu dengan sebegitu berwarnanya hidup lu apa? Satu kata berarti ya. Kalau buat gua berjuang. Itu satu kata yang mungkin mewakili semua yang sudah gua lewati dalam hidup ini. Dan sampai ujung tidak akan pernah berhenti ya, berjuang. Yes. Itu. Tuh ingat kata Omes keponakan. Jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berjuang. Karena katanya sih emang begitu. Hasil nggak akan pernah mengkhianati perjuangan. Omen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.